Bismillahirrahmanirrahim. Wahai atuha dan sunnah-sunnah hayat sholat khamsata asyara khoslatan, itu ada 15 macam. Nah, kajian kita untuk fikihnya kali ini tentang sunnah hayat sholat. Ya, apa itu yang dinamakan sunnah hayat sholat? Ya, sebenarnya nanti di belakang juga ada perbedaannya, bahwa di dalam sholat itu ada fardu, ya, ada sunnah abad, ada sunnah hayat tuh. Kalau fardu itu sama dengan rukun, ya, yang harus dikerjakan. Kalau rukun fi'li mah pekerjaan ataupun diucapkan. Kalau rukun qauli ataupun digertakin di hati kalau rukun qalbi, ya, itu namanya rukun atau fardu. Jadi dia mah kalau ditinggalin nggak sah aja sholat gitu, ya. Nah, yang kedua ada yang namanya sunnah abad. Nah, sunnah abad mah itu kalau ditinggalkan baik sengaja maupun kelupaan, itu nggak mantak ngebatalin sholat, tapi sunnah ditambal sujud sahwi. Ya, seperti contohnya sunnah abad mah macam doa kunut, ya, tasawuf awal tuh, itu namanya sunnah abad. Kalau ditinggalin tuh baik sengaja maupun lupa, ya, itu nggak batal sholat. Ah, iya, termasuk tuh sebabnya itu nanti sebab sujud sahwi itu mah. Iya, jadi itu mah penyebab sujud sahwi. Yang jelas kalau sunnah abad mah itu doang. Secara globalnya itu dua, ya, dua kunut sama tasawuf awal. Walaupun secara terperincinya itu sampai 20, ya, ada. Gitu. Ya, bahkan kalau memang sudah mengerjakan rukun, ya, itu nggak boleh balik lagi. Haram, bahkan bisa ngebatalin. Contoh gini nih. Umpamanya sholat subuh, ya, karena ngantuk atau gimana tuh, di rakaat kedua ditidalnya, ya, bukan baca doa kunut, langsung aja sujud. Nah, barang sujud ingat, ya, nggak baca kunut itu nggak boleh balik lagi ke atas. Udah terusin aja. Hah? Iya, udah ngerjain rukun gitu, ya. Nggak boleh balik lagi. Itu haram. Ya kan, kalau nggak ngaji maka kadang-kadang, belum baca doa iftitah balik lagi lah. Ya, belum baca doa kunut balik lagi lah. Itu haram, bahkan bisa ngebatalin, ya. Gitu. Ya, termasuk tasawuf awal. Ya, seperti kan yang dua tasawuf aja itu pasti ada tasawuf awalnya, ya. Bukannya baca tasawuf awal, dia karena lupa, ya. Ya, bahkan sengaja juga nih. Dia langsung berdiri. Udah berdiri ingat, ai belum nggak baca tasawuf awal. Itu nggak boleh balik lagi. Kunut. Iya. Iya. Hmm. Iya. Safi. Yoi.
Oh, nggak apa-apa sih. Kalau si makmum maka emang kalau mau baca juga nggak masalah, tapi jangan kunut yang biasa ya. Sebab kunut itu nggak mesti Allahumma dini fiman hadait dan seterusnya gitu ya. Enggak, maksudnya si makmum ngikutin enggak tuh mainnya? Ya, itu boleh ngikutin, boleh nggak? Iya, Tapi kalau kalau hebatnya ngikutin si nggak apa-apa, imam, nggak apa-apa. sujud sawi enggak? Atau sebenarnya dasarnya sujud sahwi, tapi kalau kalau memang si imamnya nggak juga nggak masalah, gitu aja. Ya bahkan seandainya sendiri nih kita, ya katakan bukannya baca dua kunut karena lupa bahkan sengaja dia langsung sujud, ataupun bukannya baca tasawuf awal dia malah bangun langsung ya. Itu kan tadi kalau balik lagi haram. Dia udah punya target ntar nih, berarti ini kudu apa namanya sujud sawi nih. Nah itu sujud sawinya kelupaan lagi, nggak apa-apa. Bahkan lah udahlah nggak kudu pakai sujud sawi, nggak masalah. Karena dasar hukum sujud sawinya sunnah gitu aja. Iya jadi kudu tahu judulnya tuh. Enggak tuh. Atau masih imam ngomong ke makmum. Iya nggak baca. Iya Enggak gitu. Ini mah kan si makmum kalau bilang si imam kalau bilang ke makmum si makmum tahu. iya iya jadi iya bisa ini ya gitu ya. Ini mau dulu sini nih. Iya Tapi orang mau udah. iya iya. Jadi seperti di Mekah kan nggak baca dua kunut imam. Sono rata-rata nggak baca dua kunut di Mekah di Madinah ya. Tapi dia mah itidal lama kayak seakan-akan ngasih kesempatan si makmum gitu ya. Iya. Iya makanya tuh di situ walaupun si imamnya nggak baca dua kunut bagi si makmum keburu itu baca dua kunut asal dua kunutnya jangan yang biasa ya emang makanya dua kunut itu nggak mesti yang kita baca pokoknya masal mengandung doa dan pujian ya seperti gini banyak Allah maghfirli kan doa tuh ya Allah ampuni saya ya Gopar wahai Zat yang maha pengampun cukup segitu ya tapi yang namanya selawat dan salam baik kepada Nabi keluarga dan sahabat mah itu lain lagi makanya dibaca itu mah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbi wasallam gitu ya. Nah nanti dah lebih jelasnya di bahasan apa namanya sunnah abad ya. Nah yang ketiga itu ada istilahnya sunnah hayat. Nah sunnah hayat mah nih seandainya ditinggalin mau lupa mau sengaja itu nggak batal sholat dan nggak sunnah ditambal sujud sahwi tapi ya itu nanti hukumnya jadi makruh. Ingat ya kesunahan yang ada di sholat nih kalau ditinggalin jadi makruh. Nah kalau makruh nanti bisa ngilangin pahala sholat. Tuh kayak orang kerja nggak digaji gimana? Siapa yang mau ya? Capek-capek. Nah itu sama tuh orang-orang yang ninggalin sunnah hayat sholat juga. Itu ibarat kerja nggak digaji. Makanya walaupun sunnah perhatikan dan kerjakan ya. Atau bacalah kalau yang sifatnya bacaan mah. Nah ada berapa nih sunnah hayat sholat sebagaimana tadi ya menurut kitab ini mah wahayatu khamsata asrah selatan. Jadi sunnah hayat sholat itu ada 15 macam ya. 15. Iya ininya ntar ya. Itu banyak kesalahan ini. Ntar dari dikupas ya. Ya kadang-kadang masih satu udah dihitung dua tuh ya. Ntar makanya dicek gitu ya. Jadi yang jelas ada 15. Ya walaupun ya macam di kitab
Fathul Muin mah itu lebih dari 20 ya. Gitu. Nah, mana di antaranya? Raf'ul yadaini. Yang pertama mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram, ketika membaca takbiratul ihram, wa inda ruku'i. Tuh, ini dihitung satu mas ini ya. Jangan dihitung dua tuh, jangan. Apalagi dihitung tiga mah. Ya. Jadi dan ketika ruku tuh warobi, dan bangun atau naik minhu dari ruku, itu masih dihitung satu tuh. Jangan dihitung sampai tiga ya. Tuh, jadi nih, yang pertama yang termasuk sunnah ya sholat, yang kalau dikerjakan kalau tahu dapat pahala, kalau ditinggalkan memang nggak batal sholat mah, bahkan nggak perlu ditambah dengan sujud sawi, tapi jadi makruh. Nah kalau makruh nantinya bisa menghilangkan pahala sholat, kerja nggak digaji. Nah itu diantaranya mengangkat kedua tangan. Satu nih, mengangkat kedua tangan ini ada beberapa tempat ya, perhatikan nih. Angkat tangannya ini ada beberapa tempat dan sama. Ntar prakteknya. Ini teorinya dulu. Nah, umumnya ngangkat tangan ini ya, kalau di sini kan tuh ada tiga ya. Tiga kan tadi tuh. Umumnya ada 4. Ya, tapi begitu dicek terus ya, ternyata sampai ada 6. Sampai ada 6 ya. Nah, nih yang 3 menurut kitab ini apa aja? 1 ketika, jadi sunnah angkat tangan ya. 1 ketika takbiratul ihram, yang dibarengin dengan niat tuh ya, angkat Allahu Akbar. Tuh. Kedua mau ruku, pokoknya kalau udah beres baca surat ya di rakaat pertama tuh kedua bagi si imam atau sholat sendirian ya. Ya, gitu. Ataupun kalau rakaat ketiga atau keempat, itu habis baca Fatihah ya, tekan ruku tuh. Yang baca Subhana Rabbiyal A'la. Ya, ruku ya. Sujud tuh ya. Subhana Rabbiyal Azim maksudnya, maaf. Iya, itu juga ketukaran tuh ya. Jadi yang bacaannya Subhana Rabbiyal Azim ya. Nah itu mau rukunya itu sunnah ngangkat tangan. Allahu Akbar. Tuh ya. Jadi yang kedua ngangkat tangan itu mau ruku lah gitu ya. Yang ketiganya bangun dari ruku, yang namanya itidal. Sama sunnah ngangkat tangan. Walaupun bacaannya mah ini mah bukan Allahu Akbar, tapi Samiallahu liman hamidah. 3 ya. Keempatnya itu bangun dari tasawuf awal. Berarti ini mah hanya di sholat yang 4 ataupun 3 rakaat ya. Sebab kalau sholat yang 2 rakaat mah seperti subuh, nggak ada tasawuf awalnya. Nah itu bangun dari tasawuf awal tuh, ya itu sunnah ngangkat tangan, gitu ya. Nah bak yang kelimanya nih, sunnah ngangkat tangan karena menghormati tahiyatnya si imam. Gitu. Contoh, si imam udah rakaat kedua, otomatis dia mah tasawuf awal. Dan nanti kalau bangun ngangkat tangan. Sedangkan si makmuman nih baru rakaat ke-1,
kan bukan tempat tasawuf awal ya, tapi karena ngamum kudu ngikutin si imam. Nah itu nanti ketika bangun daripada tasawuf itu tuh ya, karena ngikutin si imam, itu juga sunnah ngangkat tangan. Ya, tapi ini jangan baca Allah Akbar, jangan. Ngangkat tangan aja. Ya. Ya kalau perempuan mah jarang lah. Dia mah yang namanya sholat ketinggalan. Apa sebabnya? Perempuan mah itu kan sholat tarawih doang. Berjamaahnya ya. Ya udah bareng-bareng dari awal itu mah. Kan kalau laki-laki mah karena memang itu sholat yang 5 waktu itu berjamaah, ya yang mau mah ya kadang-kadang ketinggalan gitu tuh. Itu masbuk tuh ya. Ntar dah ya. Iya, ntar ya. Nah, terus yang keenamnya nih. Ngangkat tangan itu ketika bangun dari duduk istirahat. Nah, duduk istirahat itu yang mana? Gini. Bangun dari sujud kedua, rakaat ke-1 atau ketiga. Ya. Ya, ketiganya ini maksudnya bukan yang sholat 3 rakaat. Kalau yang 3 rakaat mau baca tasawuf akhir kan ya. Yang 4 rakaat macam Isya, Zuhur, Asar nih. Itu kalau bangun dari rakaat ke-1 dan ketiga, itu ada yang duduk dulu ya. Ada yang langsung bangun. Nah, kalau duduk dulu itu ketika bangunnya dia sunnah ngangkat tangan. Tapi kalau dia langsung bangun, nah itu enggak sunnah ngangkat tangan. Tapi dia itu kehilangan 2 kesunahan. 1 duduk istirahatnya, kedua angkat tangannya. Nah, lebih jelas praktek gini nih. Tadi ya, yang maksudnya bangun dari rakaat pertama atau ketiga, sholat yang 4 rakaat, tapi bukannya masbuk ini juga ya. Jadi gini, ketika bangun, itu ada yang langsung bangun, ada yang duduk dulu. Jadi gini nih, kayak gitu ya. Banyak yang langsung bangun nih. Jadi begitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi sujud kedua ya. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali itu ya. Pan tuh adanya langsung bangun Allah. Itu enggak suruh ngangkat tangan ya. Kalau begitu mah tuh karena enggak duduk dulu. Tapi kalau gini nih, makanya subhanallah 3 kali sujud kedua ya, di rakaat pertama atau ketiga sholat yang 4 rakaat. Allah, duduk dulu bentar. Allah, jadi nyambung itu mah. Allah Akbar. Angkat tangan tuh. Jadi 6 ya. Tuh ini emang jarang, banyak yang belum tahu nih. Jangankan apa namanya orang biasa, ustadz bahkan kiai juga. Iya. Iya. Iya itu mau udah umum, memang karena itu tadi masalahnya ini ya jangankan orang awam, ustadz bahkan kiai juga itu kadang-kadang wallahualam apa karena memang belum ketemu atau memang dia nggak paham gitu aja, begitu aja ya. Jadi 6 tuh. Nah, cara ngangkat tangannya sama nih. Baik waktu takbiratul ihram, mau ruku, i'tidal, bangun dari sujud, bangun dari tasawuf awal ya. Terus juga tadi bangun dari duduk istirahat ataupun dia bangun daripada tasawuf karena ngikut tasawuf imam. Ini sama semua begini. Tuh, jadi maksudnya gimana? Nih. Jari-jarinya itu di luar kuping ngelewatin gitu ya.
Nah, ininya nih apa? Ibu jarinya ini ada di belakang kuping. Tangannya dalam keadaan terbuka dimiringin ke kiblat. Jadi gitu tuh. Allah gitu. Nah, bedanya kalau lelaki mandi begini dibuka ya. Kalau perempuan begini. Tapi sekali lagi ini mah sama. Begitu. Ya jangan takbiratul ihram nyampe ke sini ya. Giliran ruku mah gini. Jadi gini nih Pak ya. Waktu takbiratul ihram Allah gini ya. Akbar, biasa baca doa kita, terus baca wuju, baca Fatihah, baca surat-surat. Giliran namu ruku mah Allah. Ya. Nggak nyampe ke kuping. Giliran itidal, sami Allah liman hamidah. Gitu ya. Itu salah. Jadi sama semua gini. Yang namanya iya. Bukannya takbiratul ihram doangan gitu ya. Itu yang harus dipahami. Ya. Jadi itulah yang pertama sunnah ayat sholat adalah ngangkat kedua telapak tangan ya. Dan di sini ini ada 3. Tuh, 1 ketika takbiratul ihram, kedua mau ruku. Ya udah jangan angkat tangan itu mah berarti ya. Oh. Iya, jadi nggak dapat kesunahan duduk istirahat dan makruh, nggak boleh kalau dianya nggak duduk istirahat dulu nggak boleh ngangkat tangan gitu. Jadi walaupun katanya ngangkat tangan itu ketika bangun dari sujud kedua rakaat pertama atau ketiga yang pas 4 rakaat itu kan langsung ngangkat tangan kalau dianya duduk istirahat dulu. Kalau nggak mah justru makruh gitu aja. Iya, jadi ingat ya. Jadi kesunatan angkat tangan di sini kalau menurut kitab ini ada 3. 1 ketika takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku, ketiganya bangun dari ruku atau i'tidal. Nah umumnya itu 4 biasanya, tambah yaitu bangun daripada tasawuf awal ya. Nah ini pastinya yang sholatnya 4 rakaat ataupun 3. Kalau yang 2 rakaat mah nggak ada tasawuf awalnya. Nah yang jarang nih tadi yang kelima itu bangun daripada karena menghormat ngikutin si imam ya tasawufnya gitu. Dan yang keenam itu ketika bangun daripada duduk istirahat. Nah duduk istirahat itu bangun daripada sujud kedua rakaat pertama dan ketiga gitu ya. Itu ini kalau memang sholatnya bukan masbuk gitu ya. Ya artinya sholat sendirian atau imam ataupun memang makmum juga bukan makmum masbuk. Tapi kalau mau masbuk kan nanti kadang-kadang ada dituntut tadi tasawuf awal gitu ya. Gitu. Nah mungkin itunya. Baru satu ya. Semuanya 15. Kalau sekali ngaji ini 1 aja berarti 15 minggu nih. Yang penting mah paham ya, manfaat ya, diamalkan. Jadi kalau kita tahu mah nih, setiap kita kerjain itu dapat pahala. Ya jadi tuh. Ya kan kita butuh pahala ini ya, buat bekal kita nanti. Makanya tuh orang beda. Yang tahu sama yang nggak mah sholat juga beda nilainya gitu. Kalau yang nggak tahu mah yang ngaji kagak boro-boro bernilai, sah juga kagak, berarti kewajiban belum gugur. Tuh makanya yang namanya ngaji mah luar biasa ya. Sampai-sampai keuntungannya itu lebih baik daripada
dunia beserta isinya. Kalau memang dibuktiin nih, yang kerja juga pada berhenti, dengan ngaji aja. Bahkan nyariin di mana ada pengajian. Tapi karena enggak dibuktiin di dunia, ya itulah tadi. Begitu ya. Iya, lebih berat kepada dunia gitu. Mungkin cukup sementara, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.